Anda pasti pernah kan? Lagi seru-serunya negosiasi nih, rasanya udah hampir oke. Tiba-tiba lawan bicara nyeletuk. Oke sih, tapi saya mesti cek dulu ya ke atasan saya, atau ke komite, atau bahkan pasangan saya. Hahaha, iya iya. Momen yang bikin gemes ya. Sekaligus, sering kalau bikin kita curiga gitu. Nah, rasa curiga itu ada benernya loh ternyata. Tepat sekali. Itu seringkali bukan sekedar, formalitas biasa, tapi sebuah taktik yang ya sengaja dipakai. Namanya otoritas yang lebih tinggi. Oh, otoritas yang lebih tinggi? Betul. Dan di pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas taktik ini. Sumber kita dari buku Secrets of Power Negotiating. Tujuannya jelas sih, supaya Anda bisa ngenalin siasat ini kalau orang lain pakai, Oke. paham juga kenapa mereka pakai itu, dan yang penting tahu cara responsnya gimana biar efektif. Atau ya mungkin Anda juga bisa belajar kapan pakai taktik ini buat keuntungan Anda sendiri. Menarik, menarik. Jadi ini semacam manuver negosiasi gitu ya. Tapi intinya apa sih taktik otoritas yang lebih tinggi ini? Gimana cara kerjanya secara psikologis mungkin? Gini loh, intinya si negosiator ini bilang kalau dia tuh nggak punya kuasa penuh. Jadi nggak bisa finalisasi kesepakatan saat itu juga. Dia perlu persetujuan dari pihak lain. Yang penting pihak lainnya ini nggak ada di ruangan. Bisa dewan direksi, komite, atasan, atau kadang lebih abstrak lagi kayak pasangan atau para pemilik. Wah, para pemilik ya, abstrak banget itu. Iya kan? Sumber kita kasih contoh klasik nih, sales yang bilang, waduh soal diskon ini saya mesti tanya manajer dulu. Atau manajer properti yang bilang, pemiliknya belum setuju nih soal permintaan perbaikan Anda. Oke. Gerak lebih. Jadi kayak ngenalin pemain ketiga yang nggak kelihatan ya. Kedengarannya emang licin juga ya taktiknya. Dan kayaknya sering banget dipakai pihak lain. Kenapa sih orang suka banget pakai strategi ini? Apa untungnya buat mereka? Nah, sumber kita ini menggarisbawahi beberapa alasan kuat kenapa ini jadi favorit banyak negosiator. Pertama, ya ini cara elegan buat nunda keputusan. Nunda ya? Iya, apalagi kalau mereka ngerasa ditekan atau butuh waktu mikir lebih lama gitu, tanpa kelihatan ragu-ragu. Kedua, ini bisa jadi alat buat minta konsesi tambahan di menit-menit akhir. Oh ya? Gimana caranya? Mereka bisa balik lagi terus bilang, oke, atasan saya setuju sih, tapi ada syaratnya nih, minta ada penyesuaian di bagian ini. Kan jadi kayak bukan maunya dia, tapi maunya atasan. Wah, iya juga ya. Ketiga, ini cara halus buat bikin Anda negosiasi lawan diri sendiri. Mereka bisa aja nanya, menurut Anda nih, kira-kira angka berapa ya yang bisa diterima sama komite kami? Fokusnya jadi geser ke batas Anda, bukan batas mereka. Pinter juga ya mainin psikologisnya. Betul. Terakhir, ini ngasih mereka fleksibilitas penuh sambil terus, ya baca situasi lah. Ada juga versi ekstrimnya, namanya otoritas berjenjang. Otoritas berjenjang. Apalagi tuh? Jadi, persetujuan harus lewat manajer A, terus lanjut ke direktur B, abis itu ke VP C, dan seterusnya. Wah, itu bisa capek banget ngeladeninnya. Aduh, iya kebayang sih. Yang otoritas berjenjang itu bener-bener kayak niat ngulur waktu sama nguras energi lawan ya. Oke, strategi menetralisir di awal itu bagus banget. Tanya di depan soal wewenang dia buat ambil keputusan. Tapi kan, jujur aja, seringnya kita baru sadar di tengah jalan kalau lagi dimainin pakai taktik ini. Iya, seringnya gitu. Nah, kalau udah kadung kejebak nih, langkah pertama yang paling penting apa ya buat ngerebut gendali lagi? Pertanyaan bagus nih, karena situasi ideal emang jarang ya. Kalau udah di tengah negosiasi, terus taktik ini muncul, sumber kita nyaranin beberapa langkah balasan yang cerdas. Pertama, coba sentuh egonya dikit. Sentuh ego. Gimana tuh? Bilang aja gini, tapi kan tentunya sebagai orang yang negosiasi langsung di sini, rekomendasi Anda pasti punya bobot besar dong buat mereka, iya kan? Ini secara halus ngingetin peran penting dia. Oke, masuk akal. Dua, dapetin komitmen dia buat merekomendasikan. Tanya langsung, apakah Anda bersedia nih nyampein ke mereka kalau Anda secara pribadi mendukung dan merekomendasikan proposal ini disetujui? Ini kayak ngunci posisi dia gitu. Biar dia nggak bisa lepas tangan gitu ya. Betul. Ketiga, pakai penutupan bersyarat atau subject to. Jadi Anda bilang, oke deh, saya bisa setuju dengan angka ini, tapi dengan syarat ya, ada persetujuan final dari komite Anda dalam misalnya 24 jam. Oh, jadi kita kasih batas waktu balik ya? Iya, ini ngasih tekanan waktu balik ke mereka. Jadi nggak cuma nunggu tanpa kepastian. Strategi subject to itu cerdik juga ya. Jadi kita nggak pasif nunggu aja, tapi kita yang set batas waktunya. Oke, tadi kan kita bahas cara ngadapin taktik ini dari lawan bicara. Tapi
Kalau kita balik posisinya nih, seberapa efektif sih kalau kita yang pakai strategi otoritas lebih tinggi ini? Nggak berisiko dianggap nggak tulus atau gimana gitu? Tentu bisa efektif kalau dipakainya strategis ya, bukan jadi alasan terus-terusan. Keuntungannya jelas kok. Anda bisa hindari konfrontasi langsung model terima atau tolak. Maksudnya? Ya, Anda bisa bilang, saya pribadi sih setuju banget, tapi saya perlu diskusiin dulu nih aspek teknis ini sama tim engineering saya. Ini ngasih Anda waktu buat mikir. Ah, iya dapat waktu ya. Betul, dan ruang buat balik lagi dengan penyesuaian kalau memang perlu, tanpa kelihatan pelin-pelan. Misalnya, Anda balik lagi bilang, tim saya udah lihat, kita bisa akomodir kok, tapi perlu sedikit penyesuaian di jadwal pengirimannya ya, gitu. Oke. Kuncinya itu kredibilitas. Jangan sampai di awal Anda ngaku punya wewenang penuh 100%, terus di tengah jalan tiba-tiba munculin otoritas lain. Nah, itu dia. Kalau ditanya langsung soal wewenang Anda, jawab aja diplomatis. Tergantung detailnya sih, untuk beberapa poin saya memang perlu lampu hijau dari bagian legal misalnya. Jadi kuncinya di konsistensi ya, dan penggunaan yang pas momennya. Jangan jadi tameng di setiap kesempatan. Oke. Berarti paham taktik ini penting bukan cuma buat bertahan ya, tapi bisa juga jadi bagian dari senjata negosiasi kita sendiri. Tepat sekali. Mengenali kapan pihak lain pakai taktik ini itu ngasih Anda kekuatan. Anda jadi nggak gampang ngerasa dimanipulasi atau ya dipermainkan lah. Anda punya pilihan respons yang cerdas. Betul. Negosiasi itu kan seringkali soal dinamika kekuasaan ya. Nah, memahami gimana otoritas tak terlihat ini dimainin, itu kunci biar Anda nggak kehilangan kendali. Sumber kita juga nekenin pentingnya mengenali permainan ini. Oke, jelas banget sekarang. Taktik otoritas yang lebih tinggi ini emang sering banget dipakai lawan bicara kita. Tapi kita bisa antisipasi, bisa netralisir, bahkan bisa pakai secara bijak kalau perlu. Intinya balik lagi ke kesadaran dan strategi ya. Benar sekali. Nah, sebagai penutup nih, coba kita renungkan sebentar yuk. Selain otoritas formal, kayak atasan atau komite tadi, otoritas informal apa sih yang sering Anda dengar dipakai orang dalam negosiasi? Otoritas informal ya? Iya, mungkin alasan kayak, aduh itu nggak sesuai kebijakan standar kami, atau wah anggarannya udah fix segitu, atau prosedur normalnya nggak gitu soalnya. Pernah dengar kan? Oh iya, sering banget. Kebijakan perusahaan, prosedur, anggaran. Nah, itu dia. Coba pikirkan, gimana biasanya Anda nanggepin otoritas tak berwujud semacam ini? Merenungkannya bisa jadi persiapan bagus loh buat negosiasi Anda berikutnya.